Warga Rafah kini harus berbuka puasa bersama di antara reruntuhan bangunan. Namun di tengah kondisi sulit, sejumlah orang berinisiatif memberikan makanan untuk berbuka mulai dari hari pertama hingga hari terakhir bulan Ramadan. Suasana yang penuh kekurangan akibat dampak perang tak menyurutkan niat baik warga Palestina untuk berbagi terhadap sesama di bulan Ramadan. Sementara saat sholat tarawih, warga Gaza ramai-ramai berkumpul menjalankan sholat tarawih di tengah keterbatasan fasilitas, bahkan tanpa listrik dan lampu. Pengungsi sholat tarawih di antara puing-puing reruntuhan Masjid Al-Faruq di Rafah, Selatan Gaza. Ramadan kali ini dirasakan penuh keprihatinan, mengingat berlangsung di tengah serangan Israel yang telah merenggut banyak hal dari warga Palestina khususnya Gaza. Meski sulit, warga Palestina tetap tekun ibadah Ramadan. Seperti apa saudara-saudara kita di Gaza saat ini sedang menjalankan Ramadan di tengah perang? Kita terhubung dengan relawan Mercy Fikri Rafiul Haq dari kota Han Yunis, Gaza Selatan, Palestina. Assalamualaikum, selamat petang Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Gaza, Mas Ibrahim. Baik, Mas Fikri, bagaimana keadaan Ramadan di sana? Bagaimana warga Palestina mendapatkan makanan, air untuk berbuka dan sahur di tengah situasi yang sulit saat ini? Ya, tentunya situasi pada bulan Ramadan ini cukup berbeda dengan tahun lalu, di mana masyarakat Gaza bisa menjalankan ibadah puasanya dengan anggota keluarga mereka yang lengkap, dan juga dengan masih ada rumah mereka yang utuh, dan juga banyak fasilitas-fasilitas ibadah seperti masjid juga masih bisa dipakai untuk mereka melaksanakan sholat tarawih. Namun berbeda dengan tahun ini, di mana masyarakat harus melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini dengan ketidakhadirannya anggota keluarga mereka yang banyak sudah meninggal, baik dari orang tua ataupun dari saudara kandung mereka. Bahkan data dari UNICEF sendiri mengatakan ada 17.000 warga yang 17.000 anak-anak yang sudah menjadi yatim piatu akibat sejak terjadinya serangan Israel pada 7 Oktober lalu. Sehingga memang anak-anak ini mereka menjalankan ibadah puasanya pada bulan Ramadan ini dengan ketidakhadirannya kedua orang tuanya, dan tentunya mereka sangat merindukan sekali kehadiran seorang ibu tentunya, di mana biasanya menyiapkan menu buka puasa ataupun menu untuk sahur, namun mereka harus menyiapkan sendiri ataupun dengan anggota keluarga mereka yang lainnya. Dan juga banyak rumah mereka juga yang sudah hancur. Data yang kami terima ada 70.000 rumah yang sudah hancur secara total, serta 290.000 rumah yang mengalami kerusakan sehingga tidak bisa lagi tempat ditinggali oleh masyarakat, sehingga mereka terpaksa harus tinggal di tenda-tenda pengungsian. Dan kita tahu bahwa paling banyak pengungsian itu yang ada di kota Rafah di jalur Gaza bagian selatan. Terdapat 1,4 juta warga yang mengungsi di Gaza Selatan, dan saat ini juga masjid juga ada 1.200 masjid yang ada di jalur Gaza, namun 1.000 masjid sudah mengalami kerusakan ataupun tidak layak pakai, sehingga masyarakat hanya menggunakan lapangan sekolah maupun halaman-halaman masjid yang kita tahu di sampingnya terdapat masjid yang sudah runtuh, sudah hancur, sehingga mereka juga melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini, terutama pada sholat tarawih, dengan minimnya penerangan dan juga minimnya pengeras suara, namun mereka tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa atau ibadah tarawih pada bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya saat ini kita tahu bahwa Israel juga masih memblokade bantuan-bantuan untuk masuk ke jalur Gaza, terutama yang ada di perbatasan Rafah antara Mesir dan juga jalur Gaza, sehingga saat ini terjadi kelaparan yang begitu dahsyat yang ada di jalur Gaza, bahkan menyebabkan 27 orang meninggal akibat malnutrisi dan juga dehidrasi. Ini data dari Kementerian Kesehatan Palestina. Dari 27 tersebut, 25 lainnya adalah anak-anak yang dirawat di Rumah Sakit Kamal Udwan di Gaza Utara maupun Baik, di Rumah Sakit Ashifa yang ada di Gaza Mas City. Fikri, kalau tadi jalur bantuan masih diblokade, bagaimana upaya warga Palestina mendapatkan makanan untuk sahur dan juga berbuka? Dari mana saja sekarang bantuan yang mulai bisa dijangkau oleh warga di sana, Mas Fikri? Ya mungkin mereka mengandalkan bantuan-bantuan yang sudah lama sekali mereka dapatkan, karena kita tahu bantuan juga masih sangat-sangat sulit sekali lagi untuk masuk ke jalur Gaza, sehingga memang banyaknya bantuan itu seperti makanan kaleng, sehingga mereka bisa
memasak makanan-makanan kaleng tersebut. Kalau tidak ada mereka ya memasak seperti kentang rebus untuk sahurnya, dan nanti ketika berbuka puasa pun mereka juga memasak kentang rebus lagi, dan terus berulang seperti itu saja, karena mereka tidak memiliki bahan atau ketersediaan bahan pangan mereka sangat menipis. Bahkan dari data Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan ada 2.000 tim medis yang bertugas di Gaza Utara. Mereka melaksanakan puasa, namun mereka tidak melaksanakan sahur ataupun berbuka puasa karena minimnya bahan pangan yang mereka punya, serta mereka harus bertugas selama 24 jam untuk merawat korban agresi militer Israel ini, yang kita tahu bahwa setiap harinya, setiap jamnya bertambahan, dan datanya sudah menyentuh angka 31.500 lebih, dan di mana di antaranya 13.700 lainnya adalah anak-anak dan 9.100 adalah dari kalangan wanita, serta korban luka-luka juga sudah menyentuh angka 73.500 lebih, dan sekali lagi mayat mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Tentunya ini juga membuat sulit masyarakat untuk menjalankan ibadah puasanya, namun sekali lagi mereka tetap semangat, mereka tetap berjuang, dan tetap teguh untuk menjalankan ibadah puasanya di bawah agresi militer Israel, dan dibayang-bayangi dengan gencatan senjata yang tidak menentu sampai hari ini, yang masih terus dilakukan diskusi antara kedua belah pihak di mediator oleh Qatar dan juga Mesir. Di Han Yunis banyak pengungsi juga di sana. Bagaimana kondisi Han Yunis? Apakah juga ini, kan tadi ada wilayah yang terkena serangan rudal, ada bangunan yang rusak. Kalau di Han Yunis bagaimana saat ini kondisinya, Mas Fikri? Ya, di kota Khan Yunis pun tidak terlalu jauh ya, berbeda dengan kondisi-kondisi daerah lainnya, karena kita tahu di Khan Yunis ini masih ada di jalur Gaza bagian selatan. Semenjak gencatan senjata yang sementara berlaku 1 minggu pada tahun lalu, ya Israel, mereka Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun mengatakan mereka setelah gencatan senjata akan melakukan serangannya terhadap jalur Gaza Selatan, dan mereka akan membuat kota Rafah atau kota Khan Yunis yang ada di Gaza Selatan ini seperti yang ada di jalur Gaza Utara, yang kita tahu di sana sudah rumah sudah tidak terlihat satupun, mungkin sudah hancur lebur di sana, bombardir sudah sangat intens, dan seperti itu kondisi yang ada di Gaza Selatan pun tidak jauh berbeda. Namun bahkan ada persyaratan-persyaratan yang diusulkan oleh Hamas atau pejuang Palestina yang terbaru, namun ditolak oleh Perdana Menteri Israel, dan mereka malah justru Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa justru mereka menolak gencatan senjata, malah justru mereka menyetujui akan adanya invasi darat yang akan dilakukan oleh Israel ke kota Rafah itu sendiri yang ada di Gaza Selatan. Sehingga di Khan Yunis pun tidak jauh berbeda kondisinya, bombardir setiap malamnya kami terus mendengar bombardir terbangun oleh dentuman bom yang diakibatkan serangan dari Israel. Tentu kami semua berharap perang ini, agresi militer ini segera disudahi agar tidak menimbulkan korban yang lebih banyak lagi. Terima kasih Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy, yang telah menyampaikan bagaimana kondisi terkini dari Gaza Selatan saat bulan Ramadan. Terima kasih Fikri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.